Di hari Brigadir J dieksekusi, Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf justru keciduk lakukan ini. CCTV jadi bukti nyata. Nah lo, ketahuan? Ada apa kamu dengan si Putri itu, Kuat Ma'ruf? Ada apa? Siapa kamu di dalam itu? Siapanya si Putri kamu? Sampai kamu mendesak, mengatur si Putri. Saya orang kecil aja, tidak diperbolehkan orang lain di rumah mengatur. Apalagi kepada istri yang bukan istri kita. Ini ingat ya, dicamkan dalam-dalam. Camkan dalam-dalam. Bagaimanapun bintang di atasanmu itu membuat skenario, Tuhan akan melihat. Ketika menceritakan mengenai pelecehan seksual, ya, nah detail mengenai pelecehan seksual itu adalah kalau memori, ya, kalau tipe memori itu adalah yang disebut dengan episodic memory, ya. Tetapi yang diceritakan justru bukan mengenai detail episodiknya, tapi dia justru malah keluar dari episodiknya dan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan trauma. Dan ketika seseorang trauma itu tidak dalam kendali atau kontrol untuk mengatakan karena Anda tidak tahu bagaimana rasanya orang mengalami hal yang traumatik gitu ya. Jadi harusnya responnya adalah melalui bahasa nonverbal dan bukan melalui bahasa verbal seperti yang Putri sampaikan ya di persidangan. Kalau kita melihat sekarang CCTV yang ada di garasinya FS ya, itu yang kita lihat ada 2 kendaraan. Ini bukan analisa saya saja, saya biar masyarakat juga melihat logikanya gitu ya. Bahwa sekarang dilihat kendaraan yang warna hitam, itu kendaraannya terkompres. Dan kemudian saat layar itu ditampilkan, itu dengan formatnya 1:1. Padahal kalau layar CCTV biasanya 4:3 atau 16:9, lebar, melebar, bukan kotak. Dengan demikian berarti ada area yang dipotong. Silakan kita perhatikan date timestamp-nya. Sangat kecil, yang namanya date timestamp CCTV harusnya sangat jelas bisa terbaca, tetapi saat ini kecil berarti date timestamp tersebut sudah editan. Dengan demikian saya jelas bahwa yang hasil kamera yang di garasi itu editan. Mohon bisa Ari jelaskan mengapa bisa seseorang yang menjadi korban pelecehan kekerasan seksual kemudian dalam beberapa waktu menemui kembali pelakunya. Ya, pada rape trauma syndrome itu memang sindrom perempuan yang mengalami kekerasan seksual sampai perkosaan. Itu ada fase di mana pada saat fase akut atau fase segera kemungkinannya adalah 3. Yang pertama adalah ekspres, jadi di sini mengekspresikan kemarahannya, dan yang kedua itu kontrol. Di kontrol ini satu penekanan, dan ini memang berelasi dengan ciri-ciri kepribadian tertentu yang internalizing tadi. Jadi menekan rasa marahnya, menekan rasa takutnya, menekan rasa malunya, meskipun itu muncul, itu ada, itu dikontrol. Dan kemudian yang ketiga adalah shock disbelief, menjadi sulit berkonsentrasi dan sulit mengambil keputusan. Nah, yang terjadi pada Ibu PC berdasarkan teori ini lebih sesuai dengan respon yang kontrol. Jadi seolah tidak ada emosi apa-apa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu merupakan satu bentuk defense mekanisme untuk bisa tetap tegar. Satu persatu fakta terungkap dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Kali ini terungkap hal yang dilakukan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf di hari yang sama ketika Brigadir J ditembak. Usut punya usut, istri Ferdi Sambo itu dan supirnya melakukan hal tak terduga. Aksi keduanya itu pun jelas terekam oleh CCTV. Rupanya aksi yang dilakukan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf itu keduanya beriringan naik lift ke lantai 3 rumah Ferdi Sambo yang di Saguling. Mengutip pemberitaan Kompas.com, hal itu terungkap ketika Heri Priyanti yang merupakan saksi ahli dari digital forensik Mabes Polri itu menayangkan CCTV di bagian depan lift rumah Ferdi Sambo dalam. Persidangan dengan terdakwa Putri Chandrawati, Ferdi Sambo dan 3 lainnya di PN Jakarta Selatan pada Selasa 20 Desember 2022. Lebih lanjut, dalam CCTV itu awalnya hanya terlihat Ferdi Sambo di rumah Saguling dan langsung naik ke lantai 3.
Selanjutnya, Putri Chandrawati yang telah melakukan perjalanan itu langsung PCR dan terlihat dari rekaman CCTV jika istri Ferdy Sambo itu naik lift bersama Kuat Ma'ruf dengan tujuan lantai 3, tempat yang isinya ada Ferdy Sambo. Meskipun demikian, Kuat Ma'ruf hanya berselang 3 menit langsung turun menggunakan tangga di samping lift. Tak hanya Putri dan Kuat, rupanya Ripka RR juga terlihat menggunakan lift yang sama. Namun, pada 15.53, pihaknya terlihat turun. Kemudian, pada pukul 15.56, ada Baradae juga nampaknya sampai di rumah Saguling dan naik ke lantai 3 rumah Ferdy Sambo. Meski begitu, Baradae hanya 7 menit dirinya langsung turun lagi. Barulah Putri Chandrawati turun dari lantai 3 pada pukul 16.21 menggunakan lift. Dalam rekaman tersebut terlihat pula Putri Chandrawati menenteng tas biru yang ukurannya besar dan tas jinjing coklat. Setelah semuanya turun, suami Putri Chandrawati juga terlihat turun menggunakan lift bersama anjingnya yang berjenis poodle. Nampak dalam rekaman terlihat Ferdy Sambo yang sudah menggunakan pakaian dinas lapangan PDL. Meskipun demikian, CCTV yang dimaksud tak bisa diumbar karena pihak pengadilan melarang untuk menyebarkan CCTV tersebut ke publik. Ya, sidang lanjutan soal kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati terus berlangsung. Bukti rekaman CCTV pun diputar dalam sidang ketika Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati sedang naik lift berdua. Momen rekaman CCTV diputar dalam persidangan pun menyoroti ekspresi Ferdy Sambo. Hal ini karena Ferdy Sambo melihat Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati naik lift berdua terpampang di CCTV. Terlihat bahwa Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati naik lift berdua ke lantai 3. Hal ini jelas menuai pertanyaan. Bukan tanpa sebab, dalam pernyataan Baradae, lift tersebut hanya boleh dinaiki oleh keluarga atau Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Bahkan apabila ada pihak lain yang ingin naik lift tersebut harus seizin Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo. Namun, lift tersebut bisa digunakan oleh supir pribadi yakni Kuat Ma'ruf. Lalu dalam keterangan sebelumnya juga, Kuat Ma'ruf mengatakan bahwa dirinya menaiki lift bersama Putri Chandrawati membawakan tas milik istri Ferdy Sambo. Berbanding terbalik, fakta menunjukkan di mana terlihat Putri Chandrawati membawa tas sendiri. Publik pun menyoroti momen ketika Ferdy Sambo melihat CCTV Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf berdua. Beberapa komentar soal ekspresi Ferdy Sambo saat melihat CCTV di mana ada sang istri dan supirnya. Ramai netizen berkomentar di akun TikTok @kompas_tv_news soal pengakuan Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati. Beberapa juga membahas soal ekspresi Ferdy Sambo melihat CCTV Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf. Katanya naik bawakan tasnya, kelihatan dibawa sendiri tasnya, kata netizen. Katanya Barada juga ajudan gak boleh naik lift, harus lewat tangga. Tapi si Kuat spesial sekali, ujar Sulfatus Sania. Salfok ekspresi Ferdy Sambo di akhir, ungkap lainnya. Sambo dan PH-nya mulai panik, sahut lainnya. Ekspresi Ferdy Sambo tuai sorotan, bagaimana menurutmu lihat Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf satu lift?